Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Buruk muka KPK dibelah. Bukannya mendorong upaya pemberantasan korupsi, Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi Ade Puspitasari malah menyebut penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi, bernuansa politik. Ade menuding KPK tengah mengincar kader partainya. Jika dilihat dari statusnya sebagai anak kandung Rahmat Effendi, akan terkesan wajar Ade memberikan pernyataan yang membela orang tuanya dengan melontarkan narasi negatif bagi KPK. Namun, kalau dilihat dari posisinya sebagai pemimpin partai politik, tudingan semacam itu akan memicu kesalahpahaman publik dan membuat gaduh proses penegakan hukum yang telah taat asas. Tentu operasi tangkap tangan KPK terhadap Rahmat Effendi tidaklah sembarangan dilakukan, apalagi dianggap hanya untuk menjatuhkan nama baik seseorang. KPK merupakan lembaga penegak hukum yang segala tindakannya didasarkan pada aturan perundang-undangan. Artinya, ketika seseorang menjadi tersangka kasus korupsi, termasuk Rahmat Effendi, tentu berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup. Bukan karena subjektivitas KPK, bukan asumsi, bukan pula berdasarkan opini atau kepentingan politik. Tudingan Ade bahwa KPK tengah mengincar kader Partai Golkar bukan hanya tidak patut, tapi juga jauh dari realitasnya. Jika melongok ke belakang, KPK juga telah menangkap kader partai politik lain. Fakta yang menegaskan bahwa tidak ada yang namanya pesanan dan kepentingan politik. Kita sebenarnya tidak kaget dengan penangkapan terhadap Rahmat Effendi. Pasalnya, kepala daerah memang selama ini kerap menjadi pesakitan di KPK. Sepanjang 2021, 9 kepala daerah diringkus KPK dan partainya pun berbeda-beda. Sekali lagi, tudingan kepentingan politik dalam kasus korupsi tidak terkonfirmasi. KPK merupakan lembaga negara yang berada dalam rumpun eksekutif yang independen. Dalam pelaksanaan tugas kewenangannya, tidak terpengaruh pada kekuasaan manapun. KPK menindak siapapun yang terlibat dalam praktek tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, publik tidak perlu heboh dengan asumsi dan tudingan terhadap KPK yang menyertai penangkapan Rahmat Effendi. Satu hal yang mesti dipahami publik, bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sebuah penegasan yang juga dilontarkan oleh Ketua KPK, Firly Bahuri, bahwa para penyidik KPK bekerja mencari dan mengumpulkan keterangan saksi, barang bukti, dan dengan bukti-bukti tersebut membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangkanya. Untuk itulah, semua pihak, terutama pejabat publik, jangan menarik upaya penegakan hukum yang sedang KPK jalankan ke ranah politik. Tidak tepat tuduhan ada kepentingan untuk menghabisi partai tertentu. Rakyat Indonesia sudah sangat memahami bahwa politisasi penegakan hukum oleh KPK selama ini kerap ditudingkan. Namun, akhirnya di pengadilan selalu terbukti kebenaran tindakan KPK. Tentu bagi KPK telah menjadi prosedur standar dalam setiap kasus korupsi untuk menyampaikan detail proses OTT, menunjukkan dokumentasi secara detail, baik foto maupun video dalam proses tangkap tangan tersebut, yang memperlihatkan pihak-pihak yang terjaring dalam OTT ada beserta dengan barang buktinya. Tudingan politisasi kasus korupsi sudah jamak diterima KPK, ibarat buruk muka cermin dibelah. Jika muka bopeng karena korupsi, jangan pula KPK yang dibelah. Karena itu, KPK perlu didorong pantang mundur, tetap tegak lurus, memberantas korupsi berdasarkan alat bukti. Selamat pagi pemirsa. Bukannya mendorong upaya pemberantasan korupsi, Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi Ade Puspitasari malah menyebut
penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Wali Kota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi bernuansa politis. Ade menuding KPK tengah mengincar kader partainya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 11 Januari 2022 dengan tema Buruk Muka KPK Dibelah bersama saya Leonard Samosir. Dan pemirsa, editorial Media Indonesia juga dapat Anda dengarkan lewat MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di Jakarta dan sekitarnya. Dan para pendengar juga bisa ikut berpartisipasi. Anda juga bisa ikut berpartisipasi dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Masih pakai masker? Wajib. Masih ada COVID berarti ya? Masih ada. Pokoknya masker sampai kapanpun wajib. Wajib kita pakai. Ya udahlah, inilah sebetulnya kehidupan normal yang baru itu kan. Iya. Baik, kita bukan akan bicarakan COVID, tentunya kita akan bicarakan soal kinerja KPK yang dituduh pilih-pilih begitu katanya, Bang. Tapi sebelum kita bahas itu, kita akan lihat dulu pemirsa beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, Bang Elman, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Mayoritas warga dukung pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Mayoritas warga mendukung pengesahan, berarti tinggal disahkan atau bagaimana, Bang Elman? Ya kita nggak tahu juga. Sebetulnya kan kalau rakyat mayoritas mendukung, ya mestinya di DPR sana juga otomatis kan. Betul. Kan mestinya kan kalau logika yang sehat, DPR itu membawa aspirasi rakyat. Karena mereka wakil kita. Bukan rakyat yang membawa aspirasi DPR. Iya. Kan gitu. Nah, kalau rakyat sudah setuju, ya mestinya di Senayan juga. Langsung. Nggak usah lagi undur-undur sana. Kita nggak tahu nih. Ini jangan-jangan hanya rakyat yang berkeras supaya disahkan. Tahu-tahu nanti DPR bilang, wah ini masih ini harus kita nggak tahu. Lewat Bamus, lewat paripurna. Mudah-mudahan perasaan rakyat itu juga menjadi perasaan DPR. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Belum ada jaminan. Tapi katanya hari ini kalau tidak salah, Bang, rapat paripurnanya akan salah satu agendanya adalah soal RUU. Dulu juga ini. begitu, Leo. Oh iya. Masa sidang yang lalu juga. Iya ya, rencananya ya. Rencananya besok. Baik. Tahu-tahu besoknya, belum Bamus. Oke, kita lihatlah nanti ya sampai akhir hari ini, Bang ya. Semoga. Maka saya bilang mudah-mudahan. Iya. Tapi belum tentu. Oke, kita harapkan wakil kita benar-benar berjalan bersama dengan kita. Kita ke berita selanjutnya kali ini dari halaman 2. Anda mungkin melihat bahwa ancaman Omikron kelihatannya tidak membahayakan Delta, tapi ternyata pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru mulai memicu kasus baru. Di dalam berita dikatakan, Bang Elman, ada kasus di Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat. Ada sekian puluh orang, 36 orang tepatnya positif COVID-19 dengan 1 orang yang diinfeksi varian Omikron. Nah, ini bagaimana, Bang? Iya, jadi menurut saya sih kan inti berita ini sebetulnya Presiden Jokowi minta 3 bulan ke depan, 3 bulan ke depan dihimbau. Tapi kalau saya sih tidak lagi menggunakan dihimbau, jangan bepergian ke luar negeri dulu. 3 bulan ke depan, 3 minggu ke depan. 3 minggu, 3 pekan. Setidak-tidaknya kan, kita lihat perkembangan. Karena kesimpulannya, Omikron itu diimport. Masuk ke Indonesia melalui lewat badan orang yang habis bepergian dari luar negeri. Jadi menurut saya himbauan daripada Presiden Jokowi ini tolong dipatuhi. Jangan ego, jangan mantang-mantang duit banyak, pingin melancong, tetapi akan membawa maut kepada orang lain kan gitu kan. Gitu loh. Jadi tidak pandang-pandang ya, karena COVID ini tidak memandang-mandang, tidak membeda-bedakan. Omikron itu, Leo, tidak memandang orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat biasa. Dia pingin ada kalau misalnya ada yang lalai, abai, masuk dia. Ada inang, dia mengembangbiakan diri. Kalau inangnya tidak kuat, bisa meninggal. Meninggal ya. Tidak pilih-pilih itu temanya
Di dalam editorial juga Bang diberi judul Buruk Muka KPK Dibelah. Sebetulnya kalau kita melihat apakah benar yang dituduhkan ini bahwa KPK itu dalam bertindak menangkap orang memilih-milih, mengincar-ngincar. Bagaimana Bang Elman? Ya, sebetulnya kan dari yang kita tahu dan kita saksikan dan yang kita dengar sejak KPK ada sampai hari ini belum pernah KPK itu bertindak melakukan OTT, pilih kasih, mengincar. Dia tidak pernah mengincar. Tetapi ketika ada pejabat negara yang korup, maling, jadi tikus busuk, ya tangkap. Siapapun dia? Siapapun dia. Jadi KPK maupun penegak hukum yang lain tidak pernah mengincar pejabat yang jujur. Oh iya. Tidak pernah mengincar pejabat yang lurus. Tidak pernah yang mengincar pejabat yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Tetapi penegak hukum, termasuk di antaranya KPK, akan mengincar dan meng-OTT pejabat yang maling. Maling, ya tangkap. Jadi ketika ada orang bilang itu, apa namanya itu? Mengincar. Pilih-pilih. Unsur politis. Oh, Pilih. Dia menyasar partai kita katanya kan. Warna tertentu. Warna tertentu. Ya jangan ngeles lah. Pertanyaan saya, ini putra atau putrinya Pak PPN ini, kenapa dia tidak pernah bicara ketika ada KPK belum lama ini juga pernah kan baru-baru ini 2 tahun lalu apa ya? Oh iya, tahun lalu. Meng-OTT menteri dari partai. Oh iya. Nah, ada 2 partai itu kan? Ada 2 partai, warnanya ada. Ya, itulah. Ada apa kan? Kok dia tidak ngomong, wah ini KPK mengincar partai ini. Karena mungkin bukan partainya, Bang. Loh. Nah, belum lama ini juga KPK juga menangkap dari kader dari dia juga. Kok dia tidak ngomong? Nah, ini giliran ini katanya bapaknya ya. Ya sebagai anak kita bisa pahami lah. Dia pasti jengkel, marah, kesal. Tapi jangan lupa dia itu ketua partai. Kasihan partainya. Baik. Sayangnya masih suka ada yang lupa ya bahwa ada peran dari dirinya yang bukan hanya sebagai pribadi ya. Kita akan bahas itu Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 11 Januari 2022. Buruk muka KPK dibelah. Buruk muka KPK dibelah. Bukannya mendorong upaya pemberantasan korupsi, Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi Ade Puspitasari malah menyebut penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi, bernuansa politik. Ade menuding KPK tengah mengincar kader partainya. Jika dilihat dari statusnya sebagai anak kandung Rahmat Effendi, akan terkesan wajar Ade memberikan pernyataan yang membela orang tuanya dengan melontarkan narasi negatif bagi KPK. Namun, kalau dilihat dari posisinya sebagai pemimpin partai politik, tudingan semacam itu akan memicu kesalahpahaman publik dan membuat gaduh proses penegakan hukum yang telah taat asas. Tentu operasi tangkap tangan KPK terhadap Rahmat Effendi tidaklah sembarangan dilakukan, apalagi dianggap hanya untuk menjatuhkan nama baik seseorang. KPK merupakan lembaga penegak hukum yang segala tindakannya didasarkan pada aturan perundang-undangan. Artinya, ketika seseorang menjadi tersangka kasus korupsi, termasuk Rahmat Effendi, tentu berdasarkan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Bukan karena subjektivitas KPK, bukan asumsi, bukan pula berdasarkan opini atau kepentingan politik. Tudingan Ade bahwa KPK tengah mengincar kader Partai Golkar bukan hanya tidak patut, tapi juga jauh dari realitasnya. Jika melongok ke belakang, KPK juga telah menangkap kader partai politik lain. Fakta yang menegaskan bahwa tidak ada yang namanya pesanan dan kepentingan politik.
Kita sebenarnya tidak kaget dengan penangkapan terhadap Rahmat Effendi. Pasalnya, kepala daerah memang selama ini kerap menjadi pesakitan di KPK. Sepanjang 2021, 9 kepala daerah diringkus KPK dan partainya pun berbeda-beda. Sekali lagi, tudingan kepentingan politik dalam kasus korupsi tidak terkonfirmasi. KPK merupakan lembaga negara yang berada dalam rumpun eksekutif yang independen. Dalam pelaksanaan tugas kewenangannya, tidak terpengaruh pada kekuasaan manapun. KPK menindak siapapun yang terlibat dalam praktek tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, publik tidak perlu heboh dengan asumsi dan tudingan terhadap KPK yang menyertai penangkapan Rahmat Effendi. Satu hal yang mesti dipahami publik, bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sebuah penegasan yang juga dilontarkan oleh Ketua KPK, Firly Bahuri, bahwa para penyidik KPK bekerja mencari dan mengumpulkan keterangan saksi, barang bukti, dan dengan bukti-bukti tersebut membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangkanya. Untuk itulah, semua pihak, terutama pejabat publik, jangan menarik upaya penegakan hukum yang sedang KPK jalankan ke ranah politik. Tidak tepat tuduhan ada kepentingan untuk menghabisi partai tertentu. Rakyat Indonesia sudah sangat memahami bahwa politisasi penegakan hukum oleh KPK selama ini kerap ditudingkan. Namun, akhirnya di pengadilan selalu terbukti kebenaran tindakan KPK. Tentu bagi KPK telah menjadi prosedur standar dalam setiap kasus korupsi untuk menyampaikan detail proses OTT, menunjukkan dokumentasi secara detail, baik foto maupun video dalam proses tangkap tangan tersebut, yang memperlihatkan pihak-pihak yang terjaring dalam OTT ada beserta dengan barang buktinya. Tudingan politisasi kasus korupsi sudah jamak diterima KPK, ibarat buruk muka cermin dibelah. Jika muka bopeng karena korupsi, jangan pula KPK yang dibelah. Karena itu, KPK perlu didorong pantang mundur, tetap tegak lurus, memberantas korupsi berdasarkan alat bukti. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Bang Eman, kalau melihat apa yang baru saja dituduhkan oleh seorang politisi, bahwa KPK ternyata memilih-milih menurut dia, mengincar-mengincar, ini apakah memang jangan-jangan ada tindakan atau langkah KPK sebelum-sebelumnya yang akhirnya memunculkan dugaan seperti itu, Bang? Ya, dulu memang sering kita dengar ya, seakan-akan KPK ini pilih-pilih dan menjadikan KPK ini alat kekuatan orang-orang, kekuatan politik kan. Tetapi saya sih melihatnya hal itu sangat sulit ya. Karena syarat mentersangkakan orang minimal 2 alat bukti. Jadi tidak boleh mentersangkakan orang tanpa alat bukti. Dan yang kuat ya. Wah, itu pasti. Nah, ada beberapa kasus kan, ketika ditersangkakan, ya kan, contoh misalnya, dulu kan ditersangkakan ada dulu petinggi Polri kan, masuk ke pra-peradilan, keok itu, artinya bakal tidak mungkin lah. Jadi saya minta kita ini jangan ngeles, jangan mencari alasan. Bahwa ketika ada keluarga kita, sahabat kita, teman kita, atau separtai kita, ketika di OTT, lalu kita menuduh KPK-nya pilih kasih. Nggak mungkin, dan KPK itu tidak mungkin menangkap orang berdasarkan asumsi, berdasarkan anggapan.
berdasarkan katanya. Selalu diverifikasi. Makanya kan ini kan kasus Bekasi ini kan setahun penuh ini. Diselidiki. Iya. Jadi berbagai saksi, berbagai keterangan dikumpulkan. Iya. Baru disimpulkan. Oke. Gitu. Kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Bang Elman, kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo dan pagi Bang Herman. Ya, silakan Pak Bion. Singkat padat saja Pak, silakan Pak. Ya, jadi begini Mas Leo, Bang Herman. Bicara korupsi, bagian dari musuh rakyat. Nah, bicara korupsi, bagian dari musuh rakyat. Nah, dalam konteks ini, saya sangat tidak setuju ketika di justice ketika tembang pilih terhadap adanya proses penyidikan, bahkan menetapkan seseorang menjadi tersangka. Oke. Kita setuju azas presumption of innocence dan equality before the law harus dikedepankan. Nah, ketika anak negeri ini sudah merambah dari menteri sampai tingkat kepala desa melakukan tindak pidana korupsi, maka KPK sebagai lembaga independen tidak harus melakukan tembang pilih. Itu satu. Lalu yang kedua, ini kan sudah menjadi kanker negara sudah. Nah, lalu bagaimana penegakan law enforcement, penegakan hukum? Nah, di sini tentu majelis, jaksa atau KPK dalam rangka tuntutan terdakwa harus melakukan efek jerah. Karena KUHP sudah mengatur, Mas Leo dan Bang Engman Saragi. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, hegemoni politik kekuasaan menjadi tidak menarik untuk kita perdebatkan. Yang menarik adalah bagaimana kita mendorong KPK untuk segera menuntaskan pelaku-pelaku korupsi yang menghabiskan dan memiskinkan rakyat di Republik Indonesia ini. Mungkin itu Mas Leo, Bang Herman Saragi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi. Kalau Pak Bion tadi mengatakan harus juga kalau dalam proses peradilan tentunya Bang ya, dituntut lebih berat supaya menimbulkan efek jera. Bagaimana Bang? Ya, artinya gini loh. Memang yang selalu yang kita sesalkan adalah, kita persoalkan juga ketika tangkapan OTT ini yang tidak mudah. Pasti. Tetapi ketika divonis, vonisnya betul-betul tidak berdasarkan rasa keadilan kan. Tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Jadi itu juga yang sering kita katakan mengapa korupsi ini sulit untuk diberantas, apalagi ditiadakan kan. Padahal kita kan sepakat dari dulu mengatakan kanker ini sudah stadium keempat korupsi ini kalau ibarat kanker sudah stadium keempat. Sangat parah ya. Sangat parah. Baik. Bang Elman, kita akan coba dengar lagi pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari warga kota yang wali kotanya ditangkap. Oh iya, orang Bekasi ya. Dari orang Bekasi, ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Herman. Selamat pagi. Bagaimana Pak Ondo? Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, saya sebagai warga Bekasi mendengar Ade Permatasari, Mbak Puspitasari itu mengatakan demikian malu ya. Beliau itu dari segi usia udah 37-38 tahun. Dari segi pendidikan master degree. Jangan membela orang tua yang koruptor dengan menjelekkan KPK. Sebaliknya beliau sebagai warga Bekasi, dia harus minta maaf ke warga Bekasi karena bapaknya demikian. Dan dia juga itu sebagai pengurus di DPD Golkar Bekasi. Jadi OTT itu tidak pernah lolos di pengadilan karena bukti-buktinya jelas. Jadi tidak tepat dikatakan mengincar Partai Golkar. Wakil Ketua Golkar di DPR itu pernah terjerat, tapi tidak ada dari partai itu mengatakan seperti ini. Saya mengatakan Ketua Golkar harusnya menegur kader-kadernya yang nyinyir, yang komen seperti ini. Karena semakin memperburuk nama baik Golkar. Ini kali kedua wali kota Bekasi di KPK kan. Pertama Mukhtar Muhammad dan kini Rahmat Effendi.
Saya berpesan nih kepada warga Bekasi, untuk pilkada berikut jangan pilih partai, jangan lihat partainya, tapi lihat rekam jejak daripada calonnya. Untung saya tidak memilih koruptor ini. KPK usut tuntas itu biar bisa menutup bungkus suara-suara yang mengatakan KPK sedang mengincar partai melalui OTT. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Pak Ondo mengatakan harusnya malah justru minta maaf karena ada kasus seperti ini. Bagaimana Pak Irman? Jadi sebetulnya kan karena ini dia kan mensinyalir kan. Iya. Artinya belum menuduh kan. Betul. Mbak Ade ini kan. Iya. Tapi kalau supaya sama-sama enak, bagus juga KPK mengadukan ini. Oh. Jadi supaya menjadi pembelajaran. Jadi Ade ini dia harus membuktikan tuduhannya. Dia kan menuduh nih. Dia diduga kan gitu kan. Diduga KPK mengincar. KPK mengincar. Baik, fine, enggak apa-apa. Enggak usah marah KPK. Tetapi supaya ini menjadi pembelajaran ke depan, tuduhan-tuduhan seperti ini harus dibawa ke ranah hukum. Oh. Jadi biarlah dia artinya ada ini jangan-jangan benar kan kita nggak tahu. Ya kita kan nggak tahu. Kalau memang dia punya bukti bahwa memang KPK pilih kasih bermotif politik, ya bagus juga kan gitu kan. Biar supaya terbuka juga. KPK juga berbenah diri. Tetapi kalau tuduhan ini tidak berdasar, dia memang harus harus meringkuk di penjara kan. Harus mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan. Karena nggak bagus ini loh. Karena tuduhan-tuduhan seperti ini dari dulu juga ada. Dan kalau dibiarkan, ini kan tidak baik untuk penegakan hukum ke depan. Jadi saya sih menganjurkan karena KPK yang dituduh, KPK yang harus membawa ini ke ranah hukum. Jadi KPK tidak boleh, ya sudahlah, ya namanya bapaknya, ya maklum lah. Tidak boleh ada pemakluman untuk hal seperti ini. Karena kebetulan dia sebagai anak, tapi dia juga sebagai ketua partai. Iya. Dia anggota DPRD juga itu Bang. Anggota DPRD di Jawa Barat kan. Jawa Barat, nah, kedua juga saya minta kepada pimpinan partainya harus mengedukasi orang-orang seperti ini. Karena bagaimanapun kan partai politik itu kan mesti berwibawa, tidak boleh asal ngomong. Apalagi kan sudah menduduki ketua-ketua, apalagi di DPD atau nah ini kan harus membuatkan keteladanan. Saya setuju dengan Pak Ondo tadi. Mestinya dia sebagai anak jangan menuduh, harus mengatakan saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga saya. Mohonlah dimaafkan kelakuan ayah saya yang maling ini kan gitu kan. Kan begitu kan. Harusnya ya. Harusnya begitu. Kalau memang masih punya kehormatan. Saya kan sudah bilang tadi, ketika KPK menangkap, meng-OTT orang, minimal 200 bukti. Itu membuat seperti katakan yang dikatakan Ondo tadi, jarang bisa lepas dari peradilan. Umumnya penjara. Jadi apalagi gitu kan. Baik. Kita akan jeda dahulu dan kita akan lanjutkan selepas jeda. Bang Eman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir kasus dari diskusi ini. Bang Elman, kalau saya menempatkan diri pada posisi seorang Ade Puspitasari, saya juga merasakan mungkin akan sangat sulit kalau kemudian ayah saya tertangkap tangan dan kemungkinan besar ya benar begitu ya, walaupun nanti harus dibuktikan di pengadilan. Tapi kalau belajar dari kejadian ini, apakah kemudian akhirnya kita bisa mengatakan bahwa pendidikan politik itu memang harus lebih ditingkatkan lagi, karena seorang Ade ini kan juga adalah tokoh politik, kita harus akui itu, dan ternyata belum bisa memisahkan diri antara politik dengan kebenaran hukum. Ya, kalau saya tadi bilang, kalau sebagai anak, ya, mungkin kita bisa memahami ya perasaan kecewa. Perasaan kecewa. Tetapi kan perasaan kecewa itu juga harus terukur kan. Jadi bisa pastilah kita bilang, oh Anda, bapak saya baik kok. Salah itu. Itu wajar aja. Naluri dasar manusia itu ya. Kan? Ya, itu saya bilang sebagai sikap anak bisa kita pahami. Tapi ketika dia sebagai kader partai tertentu, apalagi menjadi ketua, memang harus terukur. Jadi lontaran-lontaran seperti ini sebetulnya tidak bagus untuk dipublishkan. Betul. Jadi karena ini kan tidak mencerminkan kenegarawanan kita kan. Karena memang jujur aja kan, rakyat sekarang ini kan marah. Marah karena duit itu kan bukan duit dia kan. Itu kan duit rakyat. Harus diperuntukkan kepada rakyat. Tetapi ketika duit itu dikorup, ya rakyat kan marah. Nah, disinilah fungsi penegak hukum. Di situ ada KPK, di situ ada Kejaksaan Agung, di situ ada Kepolisian Negara. Mereka akan melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan penangkapan. Jadi memang menurut saya disinilah yang sering saya katakan kunci utama peran partai politik. Ketika partai politik menjagokan kadernya untuk menduduki calon kepala daerah, mestinya dari awal diingatkan. Memang kau udah siap untuk mengabdi. Memang kau udah sanggup untuk menahan nafsu untuk tidak korup. Udah enggak ada kan. Nah, dan ini tidak cukup hanya pengakuan. Harus dilakukan penelitian. Nah, ketika ada kader yang lolos untuk itu, ya memang harus diawasi. Dan mestinya kan partai politik juga harus wajib mengawasi kader-kader yang duduk di kepala daerah. Nah, kedua juga sebetulnya saya juga nggak tahu sampai hari ini di mana peran pengawas di kabupaten wali kota, kan itu kan ada apa inspektorat kan? Inspektur Inspektorat di wali kota, kabupaten, provinsi dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu ini apakah lembaga ini masih ada nggak? Ada bang. Loh, kalau ada, kenapa dia tidak difungsikan untuk mengawasi? Tapi kan biasanya mereka diangkat oleh kepala daerah yang harus diawasi sendiri bang. Pasti akan ada perasaan sungkan, tidak enak untuk mengawasi orang yang mengangkat dirinya bang. Ya, kalau memang lembaga ini tidak efektif lagi, ya bubarkan. Jadi kalau misalkan kalau inspektur wilayah ini tidak lagi berfungsi untuk mengawasi, ya untuk apa lagi kan? Kan itu kan pemborosan. Betul, itu harus betul-betul diefektifkan. Kalau tidak ya dibubarkan saja begitu ya. Makanya dari dulu kan kita bilang untuk mencegah seperti yang disinyalir oleh Bung Leo. Kita dari dulu usulkan jabatan inspektur di wilayah, apakah wali kota, kabupaten, provinsi itu sebaiknya adalah pejabat yang diutus dari pusat. Mungkin juga bukan dari Depdagri. Ya mungkin apakah dari kepolisian, apakah dari kejaksaan. Yang memang tidak ada nilai-nilai segan segala macam kepada yang diawasi. Mungkin dia sekali dalam tiap tahun diganti. Itu juga rotasi. Jadi rotasinya tiap tahun.
Jadi tidak sampai 2 tahun, 3 tahun. Jadi Betul. setahun pindah. Iya. Mungkin dia dipindah ke wilayah lain. Iya. Tetap inspektur, tapi di wilayah lain. Dan nggak boleh dia lebih Iya. dari 2 tahun. Iya. Setahun itu. Bang, belajar dari kasus ini ada yang mengatakan berarti selama ini memang penindakan korupsi, termasuk penghukuman di pengadilan itu tidak membuat efek jera. Karena ini kan kepala daerah yang kesekian kalinya lagi melakukan korupsi, walaupun sudah ada sekian ratus yang sudah ditangkap, sudah dihukum, tapi ternyata korupsi lagi, walaupun ini nanti harus dibuktikan di pengadilan tentunya. Ini apakah kemudian kita mengatakan penindakannya tidak memberikan efek jera, pencegahannya juga belum efektif? Bagaimana, Bang? Iya, sebetulnya kan di hulu dan di hilir kan. Iya. Nah, pertama di hilirnya ini kan, Iya. di penindakannya Penindakan. ini yang memang dari dulu kan kita sesalkan kan. Misalnya dia sudah mengkorup, misalnya sebetulnya mengkorup di atas 1 M, Iya. ya minimal dia 10 tahun. Diperberat Ya, harusnya. diperberat. Iya. Iya. Dan tidak boleh ada remisi kan gitu kan. Nah, dan kedua, sebetulnya setiap pejabat yang sudah terbukti korup, sita seluruh kekayaannya. Dimiskinkan. Iya. Kan begitu kan. Iya. Jadi ini yang kita sesalkan dari dulu kan. Jadi sepanjang katakanlah vonis Iya. terhadap terdakwa ini tetap ringan. Iya. Ya sulit kita harapkan. Iya. Dan di hulunya memang sepanjang biaya untuk jadi kepala daerah ini mahal, Dia akan ya ada lagi, mohon maaf ya, Iya. beli kursi lah, Iya. bayar di lapangan lah. Kan kalau sekarang kan rata-rata kan kalau misalnya mungkin kalau di ukuran Bekasi ya bangsa-bangsa katakanlah 50 sampai 100 M juga habis kurasa untuk bisa terpilih. Ini mohon maaf, ini dugaan. Iya. Apalagi kalau gubernur. Iya. Ya kan gitu kan. Astaga. Bung Leo bisa bayangkan nggak? Iya. Kalau untuk Bekasi misalnya kita mengeluarkan uang 100 M. Iya. Nah sekarang kita hitung berapa gaji wali kota tiap bulan. Berapa sih pendapatannya? Berapa pendapatannya? Itu dia. Jadi tidak mungkin. Oke. Nah inilah makanya mereka begitu dilantik, Iya. langsung dia kejar kesempatan untuk balik modal dulu. Baik. Bang Elman, terakhir apa pesan kita untuk KPK, Bang? Karena ini kan terjadi, bukan tidak mungkin kalau di kemudian hari ada lagi penangkapan, mungkin akan dilontarkan juga tuduhan bahwa KPK itu tebang pilih, mengincar-mengincar. Apa yang harus dilakukan KPK? Ya, kalau saya sih mengatakan OTT ini tetap digas ya. Tetapi upaya pencegahan juga harus serta-merta. Dan ini juga harus dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Berbarengan. KPK, kejaksaan sama kepolisian berbarengan untuk melakukan tindakan pencegahan, mengingatkan. Nah, di situ kan sebenarnya kan ada Kejaksaan Negeri, Polres. Ini coba dulu ini mereka ini menjadi mendatangi kepala-kepala daerah mengingatkan. Jadi KPK juga mengingatkan, tetapi di sisi lain OTT ini tidak boleh kendor. Bila perlu tiap hari ada OTT. Ya habis bagaimana? Saya katakan tadi kan, korupsi sekarang ini diibaratkan kanker, sudah stadium 4. Bisa jadi terjadi setiap hari. Anda bisa bayangkan, uang untuk COVID dikorup. Jadi ini kan di mana moralnya pejabat kita ini untuk COVID, masih sempat-sempatnya dikorup, dicuri. Baik, kita harapkan supaya penegakan pemberantasan korupsi tetap berjalan. Lalu juga harapan kita kepada pejabat publik, meskipun dia adalah anak atau kerabat atau siapa yang ditersangkakan korupsi, tetaplah berpikir sebagai negarawan ya Bang ya. Dan kedua kita ingatkan terakhir ya. Kalau ada di antara pejabat ini memang rasa-rasanya dia tidak mampu menahan nafsu korupsi, mundur aja sekarang daripada di OTT kan malu kan. Lebih terhormat ya. Terhormat, mundur, mohon maaf. Terbuka aja. Saya tidak sanggup menahan naluri dan nafsu saya untuk tidak korup. Oke, kita harapkan KPK tetap bekerja dengan baik. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini Bang. Selamat pagi.
Pemirsa, tudingan politisasi kasus korupsi sudah jamak, sudah sering diterima KPK. Ibarat buruk muka cermin dibelah. Jika muka bopeng karena korupsi, jangan pula KPK yang dibelah. Karena itu KPK harus didorong untuk pantang mundur, tetap tegak lurus memberantas korupsi berdasarkan alat bukti. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda. Kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana, karena COVID masih ada. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV